Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mata kuliah Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Salsabila, MPM 1913032022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem dan pemerintahan. Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintahan atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintahan baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan perkembangan sejarah ketatanegaraan, negara Indonesia terhitung sudah melakukan perubahan sistem pemerintahan beberapa kali. Di bawah ini diuraikan secara singkat bagaimana sejarahnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan. Sistem pemerintahannya presidensial, bentuk pemerintahannya ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Federasi adalah bentuk negaranya, republik adalah bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya adalah parlementer semu. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Kesatuannya adalah negaranya, bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahannya parlementer, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1950. 4. Sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1959 sampai dengan 1966, 1966 sampai dengan 1998. Bentuk negaranya adalah kesatuan, republik adalah bentuk pemerintahannya, presidensial adalah sistem pemerintahannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusinya. Yang kelima, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dimulainya sistem pemerintahan yang ini secara pasti tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi.
Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan Republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaan yang berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Negara republik menganut sistem ini. Sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlementer memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlementer bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement atau mosi tidak percaya. Sistem pemerintahan demokrasi liberal, kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah jangan sampai melanggar kebebasan individu. Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran menjalankan sistem ini. Sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini dimaksudnya bebas. Kebebasan dalam segala hal, persamaan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Wewenang lembaga negara. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga negara, bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR dan DPD. Dan MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatannya di ibu kota negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusung calon anggota legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari DPR Pusat, DPRD daerah. Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 diresmikan dengan keputusan Presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan ini berakhir ketika anggota DPR baru mengucap sumpah janji oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR. Dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, 5 tahun. Anggota DPD berdomisili di provinsinya dan berada di ibu kota negara ketika diadakan sidang. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif, menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan sekarang. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun, sejak mengucap janji dan dilantik oleh Ketua MPR dalam sidang MPR. Dalam menjalankan program dan kebijakan, pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2. 1. Untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan pengaturan BPK dalam Undang-Undang Dasar, terdapat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional, karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD.